Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai perkembangan permainan timnas Indonesia dan dua hasil positif di pertandingan FIFA Matchday melawan timnas Oman dan Mozambik, sudah bergabung bersama kita pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Mas Erwin, selamat sore. Selamat sore, Mas Ya, Leo. Mas Erwin, kemenangan yang baik melawan Oman dan Mozambik, tapi kalau kita melihat susunan pemainnya itu kebanyakan, kalau saya lihat pemain timnas itu kan mayoritas pemain-pemain naturalisasi dan juga diaspora. Di dalam susunan pemain di training center yang diumumkan itu kebanyakan pemain dari lokal. Anda melihat ini akan bisa jadi masalah tidak, Mas Erwin? Yang patut diingat terlebih dahulu adalah pelatih John Herman ini baru bertugas di 4 pertandingan resmi ya, sama Oke. pertandingan Oman dan Mozambik. Sebelumnya kan lawan Saint Kitts and Nevis dan Bulgaria. Jadi memang baru sedikit kesempatan yang dimiliki oleh John Herman untuk melihat potensi semua pemain yang bisa dipakai untuk tim nasional Ya, senior ya. Nah, ya. makanya di pertandingan lawan Oman dan di Mozambik itu pemain-pemainnya juga di pertandingan pertama dan kedua nggak selalu sama gitu ya. Ada pemain yang main di pertandingan pertama jadi starter seperti Nathan, tapi di pertandingan kedua dia masuk sebagai pemain cadangan. Ada kesempatan yang diberikan oleh John Herman ini kan pasti juga dia pengen untuk melihat bagaimana potensi pemain-pemain yang selama ini belum pernah main di pertandingan resmi internasional ya, bukan cuma di latihan aja. Jadi Oke. kalau ada masalah atau enggak, ya mungkin akan menghadapi challenge bagaimana untuk menyatukan pemain ini dalam sebuah permainan yang solid. Dengan banyaknya pemain, dengan banyaknya pilihan, Ya. yang jadi challenge adalah menyatukan permainan mereka kan. Anda melihat sudah ada perubahan signifikan dari gaya bermain tim Garuda atau masih juga meraba-raba seperti yang barusan Anda katakan, Mas Erwin? Sejak dari pertandingan lawan Saint Kitts and Nevis, tugas pertama dari John Herman itu sudah kelihatan bedanya kalau menurut saya cukup signifikan ya. Bagaimana tim Indonesia tentunya menghadapi Oman dan menghadapi Mozambik juga ada perubahan yang menurut saya progresnya cukup bagus ya. Bagaimana Ya. pemain Indonesia itu berani untuk menekan lawan sejak dari pertahanan lawan, bagaimana pemain Indonesia itu berani juga untuk menguasai bola sejak dari lini pertahanan sendiri, tidak panik, tidak langsung buang bola ke depan, tidak langsung umpan jauh, tapi ada umpan-umpan pendek dan umpan kombinasi itu yang kelihatan sekali ya. Jadi bagaimana pemain-pemain itu berani untuk menguasai bola dan berani untuk menekan lawan ketika kehilangan bola gitu. Lebih berani ya. Ya. Kita melihat di dalam dua pertandingan terakhir, Mas Erwin, melawan Mozambik dan melawan Oman, itu skorernya masih striker-striker andalan Indonesia, Justin Hubner, Ole Romeni, Orat Mangun, lalu di melawan Mozambik itu Romeni lagi. Anda melihat apakah peluang bagi pemain-pemain Garuda yang bermain di Indonesia itu memang belum terlihat, belum terbuka atau seperti apa, Mas Erwin? Kalau untuk posisi striker, untuk pemain yang ada di posisi nomor 9 ya, yang di striker paling depannya, itu memang harus diakui oleh Romeni kelasnya memang di atas pemain-pemain yang lain. Ya. Pemain-pemain yang lain itu ya Ramadan Sananta ya yang pernah dicoba di FIFA Matchday waktu lawan Saint Kitts and Nevis dan Bulgaria itu ya. Ya. Contohnya kan seperti itu. Ragnar Oratmangun kalau dimainkan di posisinya Ole di nomor 9 juga pernah dimainkan di situ juga tidak setajam Ole ya. Jadi untuk posisi nomor 9 susah untuk menggeser Ole kalau dia sedang berada dalam kondisi fit. Tapi untuk posisi lain ya bisa saja berganti-ganti kan ya. Di tengah misalnya ada Beckham Putra juga sempat dipercaya di situ, di belakang bahkan Rizky Ridho dijadikan kapten ketika Jay Izzes nggak main. Jadi kecuali di lini depan, di lini lain itu persaingannya masih cukup ketat ya, masih bisa saling geser gitu, tergantung kebutuhan tim seperti apa dan fitnya pemain seperti apa. Jadi dari sekian FIFA Matchday yang sudah dilakukan, Anda melihat, Mas Erwin, ada peningkatan di bawah pelatih Herman ini ya? Ya, ada peningkatan, ada perubahan gaya main gitu. Tapi kan juga kita juga harus melihat ada sisi yang masih harus diperbaiki dari 4 pertandingan itu.
ketika menghadapi Oman, ketika menghadapi Mozambik, itu kan juga masih ada tentu sisi yang kelihatan menjadi titik lemah dari tim nasional kan. Hmm. Di dalam pertandingan yang terdekat untuk timnas ini kan adalah Piala AFF 2026 ya Mas Erwin. Saya menggunakan pemberitaan ada daftar training camp 23 pemain yang diumumkan Hartman di bulan April 2026 itu mayoritas mengandalkan pemain-pemain timnas yang bermain di Indonesia. Hanya ada Marcelino kalau tidak salah yang bermain untuk Slovakia dan yang lainnya kebanyakan pemain lokal. Ini akan bisa menjadi masalah tidak untuk peluang timnas Indonesia di AFF 2026 Mas Erwin? John Hartman itu punya banyak stok pemain, punya bank data pemain yang dia juga harus lihat potensinya. Nah, dia juga sudah bilang bahwa ada klaster-klaster pemain yang memang sudah diplot untuk main di mana. Dan kebetulan memang untuk Piala AFF adalah pemain-pemain yang banyak bermain di liga lokal. Saya sih nggak melihatnya sebagai masalah, tapi sebagai challenge ya, sebagai tantangan. Bagaimana pemain-pemain yang main di liga domestik ini bermain di bawah pelatih John Hartman, pelatih baru, menurut saya pelatih baru karena baru 4 pertandingan dan mayoritas pemain-pemain yang dipanggil nanti di Piala AFF kan belum pernah ditangani oleh John Hartman dalam sebuah pertandingan resmi. Karena dalam 4 pertandingan yang main kebanyakan pemain diaspora, yang main di Eropa ya, ya pemain-pemain diaspora kita gitu. Nah, pemain liga yang main di Liga Indonesia itu belum pernah untuk mendapatkan kesempatan bermain ya. Jadi challenge-nya di situ. Dan menghadapi Piala AFF ya ini kan bukan pertandingan uji coba yang seperti kemarin-kemarin, ini sebuah turnamen gitu. Jadi ada beberapa pertandingan yang dilakukan oleh Indonesia dan ini kesempatan buat pemain-pemain yang main di liga domestik dan kemarin di 4 pertandingan belum mendapatkan kesempatan. Ya challenge-nya di situ sih, bagaimana mereka sebagai pemain yang baru ditangani oleh pelatih baru juga tampil dalam sebuah turnamen gitu. Kalau bicara peluang timnas di AFF ya Mas Erwin ya, disebutkan kan Indonesia bergabung di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan juga ada pemenang playoff ya. Ini disebut-sebut adalah peluang terbaik timnas selama keikutsertaan di Piala AFF. Ada kemungkinan 30-40% katanya timnas Garuda ini akan bisa menjadi juara pertama kalinya. Anda melihat hal yang sama atau seperti apa Mas Erwin? Kalau untuk lolos dari babak penyisihan saya pikir peluangnya cukup besar. Di grup itu lawan paling berat sudah jelas Vietnam sebagai juara bertahan dan selama ini selain Thailand menjadi tim Asia Tenggara yang sering kali menyulitkan timnas Indonesia gitu. Tapi kita juga harus melihat kalau lihat peluang juara bagaimana Vietnam, apakah tampil dengan top player-nya di situ, apakah mereka tampil dengan pemain pelapisnya, karena Indonesia terus terang pemain-pemain utamanya kan nggak dimainkan, nggak dibawa nanti di Piala AFF. Kita juga lihat lagi di grup lainnya, Thailand sebagai raksasa juga di Asia Tenggara, apakah mereka main dengan top playernya? Karena kan sudah sejak lama Thailand itu juga menganggap bahwa Piala AFF ini bukan level mereka untuk memainkan pemain tim nasional senior yang top levelnya gitu. Mereka kelasnya udah di Asia. Seringkali Thailand juga menampilkan pemain-pemain yang kebanyakan pemain U23 gitu. Jadi kita harus ngeliat dulu lawannya ini main dengan pemain kelas yang topnya atau pelapisnya. Iya. Kalau bukan AFF, kita beralih juga ke Piala Asia. Mas Erwin, Anda melihat seperti apa peluang timnas di bawah pelatih yang baru ini? Karena kalau kita mendengar pernyataan Hartman selalu mengatakan one step ahead begitu, tidak mau langsung melompat ke sekian turnamen berikutnya. Anda melihatnya seperti apa Mas Erwin? Ya, Piala Asia ini kan tahun depan ya, 2027 dan menjadi salah satu tujuan utama dari timnas yang diasuh sama John Hartman. Tujuan utama lainnya kan lolos ke Piala Dunia 2030 masih lama. Tapi yang paling dekat tujuan utamanya itu Piala Asia 2027. Mainnya di Arab Saudi dan dari beberapa kali John Hartman berkomentar bahwa memang ada program yang disusun sama dia, timnas Indonesia itu diharapkan bisa ketemu lawan uji coba itu yang levelnya mungkin top levelnya Asia ya, seperti Jepang, Korea, mungkin Oman masuk dalam top level yang tier 2-nya gitu ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana Indonesia bertemu dengan lawan yang masih
asing, masih buta, belum pernah dihadapi ya. Contohnya seperti Mozambik gitu ya. Jadi memang John Herdman butuh melihat bagaimana Indonesia ketika menghadapi tim yang ada di posisinya di atas dari timnas sekarang gitu. Karena tujuannya di Piala Asia. Di Piala Asia itu kan Indonesia akan bergabung sama Jepang, sama Betul. Bahrain, Raksasa-raksasa tim-tim ya. kuat yang dari iya raksasa Asia gitu. Jadi memang dijajalnya tuh sama tim-tim yang ada di atasnya. Kalau dicobanya sama Timor Leste sama Filipina nggak akan ketemu programnya gitu. Oke. Karena yang dihadapi di Piala Asia sudah jelas tim kuat yang di Asia gitu. Baik, kita melihat langkah yang baik di beberapa match days. Kita harapkan tentunya timnas di bawah pelatih Herdman yang baru ini juga masih terus akan berjaya. Terima kasih Mas Erwin Fitriansyah sudah mencerahkan kami. Selamat sore Mas Erwin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.